Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Sayaroh SPD. Saya guru kelas 1 dari SDN Jatiwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Saya sebagai rekan Ibu Siti Mariam SPD sebagai guru penggerak TGP Angkatan 6, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Kemarin saya WA ke Ibu karena saya itu ada tugas Bu, tugas untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat. Jadi melakukan supervisi untuk akademik. Ini sebagai calon guru penggerak, jadi saya itu harus membuat tugas gitu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Karena sekarang itu libur ya Bu. Iya. Libur, jadi nggak ada aktivitas hening di sekolah sekarang ya Bu. Alhamdulillah. Tapi harus bagaimana lagi ya kita, karena semangat kita untuk menjalankan semua proses ya Bu. Terima kasih atas dukungannya. Nah, jadi apa nih Bu yang akan Ibu lakukan pembelajarannya itu, tentang apa materinya Bu? Materinya yaitu tentang kegemaranku. Iya, kegemaran itu tema berapa itu? Itu tema 2. Tema 2. Iya. Oh iya itu. Terus kiranya apa yang ingin Ibu kembangkan dari materi itu? Misalkan anak itu dituntut keterampilan seperti apa gitu. Kalau misalkan ini kan kegemaranku, yang pertama mungkin saya akan melakukan tanya jawab, apa kegemaran kalian? Apakah kalian memiliki kegemaran? Oh gitu. Seperti itu. Jadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dia itu di rumah ya. Iya. Jadi kegemaran dia. Kemudian ada lagi nggak Bu? Ada. Setelah itu kan anak-anak menjawab, ini saya Bu, saya punya kegemaran yang ini dan yang ini. Jadi anak-anak memiliki bukan memiliki ya, tapi mengekspresikan apa kesukaan mereka, kegemaran mereka, dari misalkan gemar dari hobi itu misalkan dari permainan, ada juga yang belajar ya. Belajar itu juga ada yang hobi belajar. Kalau misalkan pas ditanya hobinya apa, saya hobi belajar. Gimana belajarnya? Saya di rumah belajar ini sama orang tua. Berarti itu juga hobi ya, termasuk ya kegemaran. Kan itu gemar. Jadi anak itu mengekspresikan ya berarti ya, dengan percaya diri keterampilannya. Kemudian ada produknya nanti nggak Bu? Produk yang dihasilkan misalkan apa dari pembelajaran tersebut? Misalkan hobi belajar, dia itu bisa membuat apa gitu. Oh iya. Kalau misalkan kemarin kan tapi ini rencananya ya. Iya. Dari itu saya akan membuat keterampilan membuat kartu kata dari nama sendiri. Terus itu kan dibikin sebuah nama, bukan sebuah nama. Awalnya itu dibikin dari kardus itu segi 4, terus dikasih nama dengan mereka sendiri. Nah, terus dihias. Jadi anak-anak semangat itu saat menghiasnya. Dituntut untuk lebih kreatif mungkin. Iya, lebih kreatif. Membuat suatu karya. Iya. Terus kognitifnya juga ada itu. Ya, cara membuat nama sendirinya, jadi udah bisa. Ya, bisa membuat nama sendiri. Jadi menggunakan metode pembelajarannya seperti apa Bu? Kalau misalkan metode pembelajarannya, yang pertama dengan permainan, terus diskusi, tanya jawab, terus penugasan, terus yang terakhir ceramah.
Jadi biasanya anak-anak kelas bawah itu lebih suka permainan ya Bu. Ya, Jadi mereka itu ceria, bahagia di sekolahnya itu, di kelasnya itu. kalau Tapi belajar itu sambil bermain, wah semangat. semangat, iya. Masalah Bu. Nah terus nanti Ibu akan melakukan pembelajarannya itu kiranya hari apa Bu? Besok Hari atau Senin. nanti sudah masuk sekolah? Nanti setelah masuk kan Senin ya. Nah, nanti kita belajar itu. Tanggal 9 ya Bu? Ya. 9 sudah siap ya Bu, ini perangkat pembelajarannya semua sudah siap, media pembelajarannya juga sudah siap dengan kartu-kartunya. Kemudian jadi Ibu itu akan melakukan pembelajaran dengan materi posisi duduk yang benar saat membaca, kemudian juga menanyakan hobi-hobi setiap anak, itu belajar untuk mengekspresikan dengan percaya diri di depan kelas ya Bu. Kemudian juga anak dapat membuat karya ya. Iya, Karya ya, bagus sekali ini Bu. Nanti izinkan saya nanti akan membuat catatan ketika Ibu sedang melakukan proses pembelajaran ya Bu ya. Untuk catat pembelajaran yang sudah baik dan apa yang nanti harus direfleksikan atau diperbaiki ke depannya Bu. Terima kasih Bu, sampai jumpa nanti di observasi ya. Observasi ketika proses pembelajaran. Terima Bu. Ya, sama-sama. Enggak. Terus hiji cenah tuh. Kudu Caranya nih lancar. Alhamdulillah, Lancar. proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Iya, terus apa yang Ibu rasakan? Ibu rasakan setelah melakukan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana Bu atau belum? Kalau misalkan dalam proses pembelajarannya, alhamdulillah udah sesuai dari mulai pendahuluan, Iya. terus setelah itu ada kegiatan inti, terus yang terakhir ada penutup, ya. Jadi pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu. Apakah Ibu ada kendala dalam proses pembelajaran, misalkan tidak sesuai nih, apa yang tidak sesuainya? Misalkan kendalanya ya ada sih sedikit. Iya, ada, pasti ada ya Bu. Ya, Apa Bu? Kendalanya apa Bu? kalau misalkan kendalanya ada anak yang super aktif itu dalam belajarnya tidak fokus, kurang fokus, bukan juga, tapi kurang fokus. Jadi ada anak yang super aktif atau hiperaktif ya? Ya, Jadi mengganggu nggak Bu kepada pembelajaran? ya kalau mengganggu ya sedikit. Kalau terlalu mengganggu ya enggak. Misalnya Bisa dikondisikan, ya, masih bisa dikondisikan. Kira-kira Bu tahu nggak apa yang menyebabkan dia itu super aktif atau tidak mau diam gitu? Misalkan Atau sudah karena dia itu karakternya sudah seperti itu? sepertinya mungkin karena karakter anaknya sudah seperti itu. Soalnya sudah beberapa kali saya selalu mengingatkan ketika belajar, kan dia kadang suka ngobrol, saya menyampaikan ini dia ngobrol atau bermain. Mungkin itu sudah menjadi karakternya. Sudah jadi karakter ya. Terus apa yang Ibu lakukan nih supaya anak itu nanti bisa belajar dengan baik
Kalau itu mungkin untuk yang pertama saya akan melakukan memberi nasihat. Yang pertama memberi nasihat, terus memberi contoh yang benar. Iya, perbaikan ya, perbaikan nanti ke anak yang kurang apa, atau anak yang terlalu aktif nih. Terlalu aktif itu iya, perbaiki mengajarnya sudah ibu dengan memberikan nasihat dan contoh. Mungkin ada lagi nggak dengan menggunakan metode atau media pembelajaran bu yang menarik bagi anak? Kalau misalkan dalam medianya, saya mungkin kedepannya saya akan Mengaitkan dengan kehidupan mengaitkan dengan kehidupan nyata ya bu, ya menceritakan mungkin dituntut anak untuk bercerita. Mungkin yang aktif itu bisa ya, mungkin karena itu dia punya potensi yang tidak tersalurkan mungkin. Jadi ibu bisa menggunakan cara misalkan anak itu disuruh ke depan menceritakan pengalamannya atau mengekspresikan bagaimana. ya kalau misalkan itu, saya pernah sih beberapa kali memanggil anak itu, bukan memanggil sih, tapi kalau misalkan saya bertanya itu sangat cepat dia menjawab. Terus dia juga memiliki banyak ide-ide yang dia keluarkan, ekspresi-ekspresi yang dia keluarkan itu juga kalau misalkan saya bertanya, misalkan contohnya dari pengalaman, wah dia itu langsung menjawab, bu pengalaman saya ini, jadi dia itu percaya dirinya sangat tinggi. Jadi karena dia tidak dia terlalu aktif itu mungkin ada kelebihan ya bu. Iya, ada kelebihan itu dimana bagus. dia itu sangat responsif dan sangat cepat tanggap ya Iya. bu, aktif, malahan aktif itu malah bagus itu anaknya memang bu. Bisa mengembangkan dari potensi yang dia miliki. Jadi kita itu sebagai guru mungkin menuntun anak sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak, begitu ya bu. Orang refleksi ya bu, kita melakukan refleksi sekarang bu. Jadi apa yang ibu rasakan setelah melakukan proses pembelajaran dan coaching bersama saya bu? Apakah ibu merasa bahwa pembelajarannya sudah baik atau dapat memperbaiki, nanti ada kekurangan-kekurangan atau bagaimana bu? Kalau misalkan dibilang sudah baik, saya belum merasa sudah baik, tapi untuk kedepannya, untuk kekurangannya saya akan berusaha memperbaikinya. Seperti salah satunya tadi dari cara metode belajar. Nah, salah satunya seperti itu. Makanya saya akan berusaha lebih baik lagi dalam belajar. Apalagi sekarang coaching bersama ibu, saya terus-terusan ditanyakan seperti apa, saya juga bisa mengeluarkan terpancing ya? inspirasi. Ya, saya juga bisa mengeluarkan ide-ide untuk kedepannya saya harus seperti apa. Nah, saya juga dapat ilmu ini. Alhamdulillah bu. Saya bersyukur gitu bisa sharing, sekaligus saya terus-terusan terpancing. Iya ya, alhamdulillah kalau ibu merasa bahwa proses coaching dan proses pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah memiliki manfaat, memiliki kebaikannya, menambah pengalaman baru sarang ilmu baru ogenya itu bu, yang dicampurnya bahasanya sekali dah orang Sunda supaya terlihat natural aja ya. Jadi alhamdulillah, semoga kedepannya ibu lebih bisa mengembangkan kompetensi yang ibu miliki
dan memperbaiki proses pembelajaran dengan berpusat pada murid ya, kita sebagai guru berpusat pada murid, melayani sesuai dengan kompetensi dan kemampuan murid. Dan di sekolah itu, di kelas itu tentunya kemampuan anak itu berbeda-beda ya, berbeda. Contohnya bagaimana Bu di kelas Ibu keragamannya? Kalau misalkan berbeda dari kemampuan, Iya. ya itu udah pasti. Kalau misalkan dalam belajar ada yang lambat, ada yang serba bisa tapi pendiam, maksudnya serba bisa dalam membaca sudah bagus, misalkan apa-apa cepat tanggap, tapi dia susah untuk mengeluarkan aspirasinya, susah mengeluarkan, jadi dia itu kurang memiliki percaya diri. Ada juga yang sangat bagus, dia sudah bisa belajarnya sudah bagus, terus dia kepercaya diriannya sudah bagus gitu. Jadi Jadi ada tahapan-tahapan ya Bu. Yang ada pertama mungkin ada yang dia itu memiliki kemampuan yang baik, misalkan di dalam membaca, kemudian percaya dirinya juga baik, bagus. Dan yang kedua mungkin ada yang kemampuannya yang bagus tetapi percaya dirinya kurang. Kemudian ada yang ketiga misalkan kemampuannya juga lambat dan percaya dirinya juga kurang. Nah, itu memang Bu keberagaman di kelas dan kewajiban seorang guru untuk melakukan pembelajaran supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berbagai ragam kemampuan awal ya Bu. Nah, alhamdulillah senang sudah berbincang-bincang dengan Ibu, melakukan supervisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya. Jangan sungkan-sungkan Bu kalau nanti ada masalah, misalkan ada kendala, misalkan ada kendala temuan dalam proses pembelajaran dan bingung harus seperti apa menanganinya, kita bisa sharing-sharing Bu, kita berbincang-bincang supaya nanti ada pencerahan, misalkan Ibu sendiri mendapatkan solusi sebaiknya ke depannya itu mengatasinya seperti apa gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas waktunya sudah membantu saya dalam melakukan praktek coaching ini Bu. Tuntutan tugas dari program pendidikan yang sedang saya jalani, alhamdulillah, terima kasih Bu. Apapun misalkan apapun yang Ibu perlukan, kalau bisa saya bantu, saya akan ikut membantu dalam tugas Ibu gitu. Iya, terima kasih Bu, memang teman rekan yang sangat support baik ya Bu. Sesuai dengan kompetensi Ibu yang masih muda, juga memiliki semangat untuk memajukan pendidikan di SD Jatiwangi ya Bu ya. Dijalani dengan rasa ikhlas ya dan sungguh-sungguh kita ya, karena sebagai seorang guru itu dituntut untuk banyak bersabar ya Bu. Bersabar sudah jadi nomor satu ya Bu. Nomor satu itu sabar, apalagi Ibu di kelas bawah ya. Tantangannya juga lumayan ya Bu, kalau di kelas 1 itu tidak bisa ditinggalkan anaknya itu harus selalu full, dibimbing full dari awal masuk sampai waktu pulang. Tapi bukan artinya tidak membuat mereka untuk mandiri juga ya, tapi dengan maksud tujuan untuk membimbing, memenuhi kebutuhan belajar murid supaya pembelajarannya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, dengan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, atur nuhun Bunya waktosna. Nah, atas waktunya sudah mau
mau membantu saya melakukan coaching, supervisi akademik, membuat tugas dari program pendidikan yang saya jalani ini. Jangan bosan-bosan ya Bu, jangan kapok juga. Alhamdulillah kalau kapok tidak akan. tidak akan kapok ya, alhamdulillah. Tidak akan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu. Hayu. Sami-sami. Kita pulang sekarang mah karena libur, sekarang mah gak ada siap. anak-anak, gak ada guru-guru rekan juga gak ada, hanya itu Marilah kita semangat pulang. semangat kita Liburan. menjalankan program yang saya jalani dan membuat tugas, dan sekarang mah bebas untuk liburan ya Bu. Iya. Liburan. Waktunya liburan. Waktu liburan. Waktu liburannya Ibu diganggu sama saya nih. Tidak apa-apa, karena saya untuk sementara liburannya tidur. Liburannya di rumah ya Bu, Di rumah. karena sekarang itu cuacanya kurang mendukung Iya, untuk mendukung. melakukan liburan perjalanan ke luar kota ya Bu. Apalagi perjalanan jauh sekarang masih rawan gitu. Rawan, ada hujan, ada gempa juga. Kemudian kemarin dengar-dengar gelombang laut juga tinggi ya Bu. Tadi pagi juga saya mendengar ada longsor, sampai ke ada korbannya. Jadi kita lebih aman kita liburannya di rumah saja ya, walaupun kita tidak bisa menikmati alam yang bebas, alam yang luar, mungkin ya bisa kita lakukan di lain waktu. Liburan keluar kotanya tahun baru sekarang banyak bencana, mudah-mudahan kedepannya kita selalu dijauhkan dari bencananya, supaya segera reda kedepannya ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Amin. Baik, terima kasih Bu. Hayu mau pulang ya Bu ya. Tidak terlalu berperan banyak, karena emang kucingnya yang udah ngerocos seperti itu. Tapi kalau misalnya posisi si kucingnya